Upaya guna mengetahui fakta sejarah areal batas perkebunan, kami melakukan penelusuran ke lapangan. Di lokasi yang berbatasan dengan lahan milik perhutani, kami dapati fakta adanya batas perkebunan. Ini punya kita. Nah, tapi dulu pemasangan dulu saya didatangi dari Malang juga. Tokda Malang. Iya, Tokda Malang, terus dipakai setelit juga ini. Nah, saya masangnya antara saya dan perhutani itu bareng. Ini dulu saya dari kebun pihak kebun saya yang tanam, ya, pihak perhutani Ini ya. Jainul yang tanam ini. 80-an saya sudah cocok tanam di sana di areal perkebunan. Itu saya sudah ada, ya memang sudah batasnya di sini. Kebun ini sudah kebun ini, namanya kebun Gunungwongso. Di sana juga ada perumahan, bukan perumahan kampung, itu termasuk perumahan Kediri, termasuk karyawan kebun. Saya pun juga kasarnya itu saya ikut tani di areal perkebunan, juga ada di sana juga, di dalam areal perkebunan. Komoditas perkebunan saat itu adalah karet dan kopi. Jejak sejarah bahwa areal perkebunan Bumisari dulunya adalah karet, diperkuat dengan pohon karet yang berusia puluhan tahun. Kalau yang saya datang Pak, tahun 83, ini kan tanaman tidak ada, masih karet semua ini. Karet semua. Karet semua. Saya masuk ke sini, ini pohon, semuanya pohon karet. Nah ini sisanya yang memang sengaja saya tinggal. Ini. Nah jadi untuk perbatasan kan kelihatan kalau memang ini sudah punya kebun karet. Ini sisanya. Terus di sana memanjang tuh ada masih ini. Tiap pinggir kebun ini, pinggiran ini, perbatasan ini masih saya sisakan. Pasti ada pohon karet gini. Saya kerja itu sudah karet. Ini kan punya kebun. Setelah ditebang, saya juga ikut tani di perkebunan. Jadi ikut coke juga? Iya. Kalau coke itu kan hanya kalau sama dapat 10 karung. Itu ndak diparu, ndak nama coke itu. Dibagi berapa? Ada 3 kebun itu. Ada yang tepak mandur yang kasihan pada petaninya itu paling hanya kasih 2. Fakta menyatakan bahwa sejak 1911 areal ini adalah perkebunan karet dan kopi yang saat itu dikelola oleh Namlos Fenotikov atau NV Pakoda. Sebelum membabat dan menduduki areal PT Bumisari, sebagian oknum warga Pakel juga pernah melakukan hal serupa di lahan milik PT Perhutani KPH Banyuwangi Barat. Berbekal akte 1929 yang belum jelas legalitasnya, pada tahun 1993, warga yang dipimpin Muhammad Slamet sebagai kepala desa merambah dan membabat pohon produktif milik perhutani. Yang akta 29 itu dibuat alat masuk ke lahan perhutani. Dulunya Pak Muhammad Slamet. Mulai tahun 90, 93, sampai 99, tahun 99 sempat rame. Pengerusakan itu pada tahun 99 sampai ada perhutani itu mobilnya, truknya perhutani dibakar. Pakel itu sampai diringkus semua, banyak yang diringkus. Petak 15 sampai petak 18 di sana itu jarang di masyarakat ditebang. Ya sama dengan yang kejadian yang ke perkebunan itu. Itu memang orang-orang itu yang sekarang itu anak punya Muhammad Slamet itu saudaranya malah Suwarno itu ponakannya. Warga yang diperbolehkan bertani di lahan perhutani malah ingin memiliki lahan dengan melakukan aksi pembakaran. Akibatnya, sejumlah warga diamankan oleh yang berwajib. Sebetulnya kalau tidak ada pembakaran itu yang kerja di tani ya tidak apa-apa, karena memang itu ada tebangan total, diremajakan dengan perhutani, kan begitu ya. Nah itu memang sebetulnya saya juga ikut tani kok di perhutani. Setelah saya begitu pindah saya di perkebunan karena ada tebangan karet namanya itu. Tak adanya kejelasan legalitas, lokasi, serta penegasan batas lahan yang disebut dalam Akte 1929 menjadikan klaim oknum warga Pakel tak berdasar.
Usai lahan milik Perhutani KPH Banyuwangi Barat, kini tak kurang dari 400 hektar lahan milik PT Bumisari juga dibabat habis. Apakah kita akan membiarkan penjarahan dan pembabatan pohon keras penahan erosi ini terus berlanjut?